Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada pertemuan kali ini, pembahasan kita mengenai Yesus. Yesus itu siapa dan bagaimana? Banyak orang beranggapan atau memahami Yesus itu hanya manusia saja. Itu kebanyakan sebagian besar di luar Kristen lah. Tapi kalau di dalam Kristen, Yesus itu mempunyai dua kodrat, yaitu kemanusiaan dan keilahian. Satu pribadi dengan dua kodrat ganda. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi seperti video saya sebelumnya, kita menjelaskan Yesus sebagai firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Makanya Yohanes pasal 1 ini seperti diri saya. Dalam diri saya ada firman saya. Firman saya itu adalah saya. Di dalam Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan, yang Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi dalam Ibrani juga Yesus adalah anak Allah. Kemudian di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yusuf, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi di sini pengakuan Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah anak Allah menjadi dasar daripada kekristenan, iman Kristen. Banyak orang di luar sana, mungkin agama lain, keyakinan lain, mengatakan Yesus itu ya manusia biasa, tidak ilahi. Tapi kalau di dalam kekristenan, dia ini unik sekali, pribadi yang paling unik. Kenapa? Karena di sisi lain dia manusia biasa, dan di sisi lain dia itu firman-Nya Allah, yaitu ilahi. Makanya di dalam diri dia ada dua sifat ini, keilahian dan kemanusiaan. Di dalam kemanusiaan dan keilahiannya ini, keilahian firman Allah tidak berubah jadi manusia, manusia pula tidak berubah jadi Allah. Itu sebabnya di dalam teori Kristen tidak ada Allah menjadi manusia atau manusia menjadi Allah. Itu tidak ada. Yang ada Allah mengambil rupa manusia. Seperti saya mengambil kitab ini. Kitab ini tetap kitab, dan saya tetap saya. Saya tak pernah berubah jadi kitab, dan kitab ini juga tak pernah berubah jadi saya. Itu mengambil manusia, mengambil rupa manusia. Makanya di dalam Filipi ayat 2 6 sampai 8, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Demikian dalam diri Yesus seperti itu. Untuk memahami Yesus lebih jelas, untuk memahami Yesus lebih dalam, memahami secara Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang menjadi buku. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam Alkitab ini, buku tetap buku, firman Allah tetap firman Allah. Seperti dengan Yesus juga. Yesus firman Allah tetap firman Allah. Kemanusiaan tetap kemanusiaan, tapi disatukan dalam seperti Alkitab ini. Makanya ketika Alkitab mengatakan
sembahlah Allah saja. Yesus juga sebagai firman Allah mengatakan hal yang sama, sembahlah Allah saja. Demikian juga Alkitab mengatakan kiamat hanya Allah saja yang tahu. Yesus sebagai firman Allah juga mengatakan hal yang sama. Gambarannya seperti ini senang. Untuk kita ilustrasi lebih senang. Alkitab adalah firman Allah yang menjadi buku, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya ketika Alkitab dibakar, itu sama ketika Yesus dibakar, ditusuk atau dibunuh. Ketika Alkitab dibakar, apakah Allah terbakar? Tidak. Ketika Alkitab misalkan dikoyak-koyak, apakah Allah juga dikoyak-koyak? Tidak. Seperti halnya Yesus. Ketika Yesus disalib, apakah Allah Bapa disalib? Tidak. Ketika Yesus dibunuh, apakah Allah Bapa juga mati? Tidak. Yang mati kemanusiaannya. Ini gambaran yang paling jelas. Makanya mungkin di agama lain banyak ayat-ayat Alkitab ditempel-tempelkan di dindingan. Ketika banyak orang bertanya, apakah kau berani injak-injak gambar Yesus? Saya pun jawab juga, kau berani tak ambil itu figura itu untuk kau injak-injak? Sama juga menghormati Alkitab sebagai firman Tuhan, sama juga menghormati Yesus ketika bisa digambar. Karena kemanusiaan Yesus bisa digambar. Tapi seharusnya lah gambarnya pun harus kontekstual. Kalau abad pertama itu Yahudi abad pertama pakaiannya seperti itu, ya harus seperti itu. Takkan gambar Yesus seperti orang Jawa, takkan gambar Yesus seperti orang Cina, kan tak logik gitu. Kalau menggambar Yesus harus kontekstual. Misalkan di dalam, sering orang memahami agak salah. Dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu bukan satunya saya dan misalkan saya dengan firman saya sama, kan tidak. Tapi satunya itu satu di dalam diri Tuhan, di dalam diri Allah. Dalam 1 Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptaan. Ini makna ayat ini adalah apa? Kita melihat Yesus itu melihat gambar Allah, bukan realnya Allah. Ketika saya kasih kamu tahu, meskipun misalkan kamu jauh dengan saya tak tahu, tapi kalau saya kasih gambar saya, kamu tahu saya seperti apa, tapi kamu hanya melihat gambar, tidak melihat realnya saya, hanya melihat gambar. Makanya ketika kita melihat Yesus sebagai manusia, kita hanya melihat gambar dia, kita tidak melihat realnya dia. Yesus adalah 100% ini bahasanya, 100% manusia, 100% ilahi. Yesus disebut ilahi karena dia memang firman Allah. Banyak orang selalu mengatakan, ya mungkin video sebelumnya saya sudah mengatakan, banyak orang mengatakan Yesus karena membangkitkan orang mati makanya dia Allah. Yesus membangkitkan menyembuhkan orang sakit, dia Allah. Kemudian Yesus mengatakan mengampuni dosa maka dia Allah. Tidak. Satu-satunya ayat yang mengatakan Yesus ialah Allah itu adalah karena dia firman Allah. Itu firman Allah maka dia Allah. Nah, makanya di dalam kemanusiaan Yesus diangkat, kemanusiaan dia diangkat menjadi wakil dari manusia. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2:32 dan 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kemanusiaan Yesus diangkat menjadi Tuhan, bukan Tuhan dalam arti ilahi, tapi dalam makna roh. Tuhan kalau bahasa Inggris Lord, Tuhan itu diangkat menjadi Tuhan. Mungkin kita sering mendengar raja segala raja itu wakil Tuhan, wakil manusia kepada Tuhan. Karena di dalam diri Yesus antara ilahi dan ciptaan yang berdosa itu disatukan dalam diri Yesus. Kita bersatu melalui tubuh Yesus,
Makanya orang Kristen syarat utama untuk menyatu dengan Dia adalah baptisan dan perjamuan kudus. Melalui firman Allah, Allah menyatu di dalam diri Yesus. Makanya apa yang dilakukan Yesus pertama adalah perjamuan kawin anak domba ini, menyatukan tubuh. Setelah kiamat menyatukan tubuh ini melalui tubuh Yesus itu, menyatukan manusia dengan Allah yang terputus hubungan dengan dosa. Itu sebabnya ketika orang Kristen mengatakan Yesus ilahi, itu Yesus adalah Allah. Allah itu merujuk kepada keilahian Dia sebagai firman. Tapi ketika Yesus mengatakan Lord Yesus, Tuhan Yesus, itu merujuk kepada kemanusiaannya. Kita sudah tahu membedakan. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia semua dicampur Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Satu bahasa sudah mempunyai dua makna arti. Itulah. Ya gambaran inilah mengenai Yesus itu. Manusianya tetap manusia, firman Allah ilahinya tetap tidak pernah berubah. Ilahi tidak pernah berubah jadi manusia pun tidak pernah berubah jadi ilahi, tapi bersatu di dalam diri Yesus. Tidak sama seperti misalkan kucing jadi anjing, hilang sifat kucingnya, anjing sudah jadi anjing. Nah, demikian kalau Allah mengambil rupa manusia, sifat keilahiannya ada, sifat kemanusiaannya ada. Itulah di dalam Yesus. Makanya Yesus disebut Mesias. Mesias orang yang diurapi wakil daripada manusia, yaitu 3 gelar: Raja, Nabi, Imam. Imam ini yang menjadi wakil manusia untuk menghadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.